mobil niaga atau pick up, kita mulai dari mobil niaga nih. Ada mulai dari 40 jutaan, kita coba cek nih. Buat teman-teman yang tertarik dengan Ayla X guys 2013, di depan kita nih ada automatic transmission. Eksteriornya masih oke, interiornya masih C, masihnya terkategori ada CR-V K24 2400 cc ini kondisinya masih cukup sih kalau menurut gua. Ini Fortuner yang tadi dicek banyak orang nih, dan ini kayaknya jadi rebutan. Kita cek dulu datanya seperti apa nih guys. Nah, termasuk teman-teman nanti yang nyari mobil-mobil kampakan, di sini akan ada nih mobil-mobil kampakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbit, dan kita akan coba cek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya. Kita langsung coba ke pool sana, nanti teman-teman ikutin terus video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang ingin tahu tentang Balai Lelang Smartbit lebih lengkap lagi, jangan lupa cek di deskripsi video gue ini, ada informasi jelasnya tentang Balai Lelang Smartbit. Ada unit apa aja, motor dan mobil yang ada di Balai Lelang Smartbit pada event lelang kali ini. Ikutin terus nih video gue sampai selesai, jangan sampai kelewatan nih guys. Oke guys, kita lagi ada di poolnya Balai Lelang Smartbit pada siang hari ini, dan kita akan coba review nih unit-unit mobil yang ada di Balai Lelang Smartbit, apa aja yang dilelang. Oke, karena banyak yang nanyain mobil niaga atau pick up, kita mulai dari mobil niaga nih. Ada mulai dari 40 jutaan, kita coba cek nih yang warna putih yang masih cukup oke ya kalau menurut gua. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Suzuki Carry Futura Pickup tahun 2012. Sayang nota pajaknya yang nggak ada. BPKB 14 hari kerja. Ini tahun 2012 dengan eksterior C, interior C, mesinnya terkategori di C katanya. Cuman kita langsung screening aja. Di open di 40 juta rupiah. Kalau kita cek di bagian eksteriornya, menurut gua sih ada beberapa banyak kusam dan juga sudah mengarat ya. Tapi ini masih terkategori cukup karena memang mobil operasional. Velgnya velg kaleng cuman sudah gantian ya. Dengan kondisi ban kurang lebih 20-40%. Karena sudah ada yang bocor juga. Headlamp masih oke, ada beberapa noda karat ya di bagian bodinya. Lalu kalau di bagian baknya nih kondisinya sih ada beberapa bekas repair dan bekas las juga nih, udah ada perbaikan, tapi sih masih cukup normal dan masih cukup oke. Sudah ada roll barnya juga di bagian atasnya. Coba kita cek di bagian interiornya. Ini adalah kondisi mesinnya. Kayaknya akinya juga sudah jumperan ya. Jadi ini akinya sudah soak, sudah ada audionya juga nih kayaknya, powernya. Cuman sudah nggak ada di sini. Lalu di bagian layout dashboardnya sudah agak kusam, odometernya menunjukkan di 79 ribuan nih guys. Cuman masih cukup layak ya kalau menurut gue. Di bagian interiornya masih oke, termasuk di bagian door trim ya kalau teman-teman lihat. Nah, sudah ditambahkan juga kompartemen kecil nih di bagian atasnya nih untuk tempat tisu dan juga lampu nih. Dilihat dari kondisi belakangnya masih cukup baik lah kalau menurut gue. Mufflernya juga sudah gantian seperti ini, kelihatannya oke dan gaul banget nih guys. Lalu di bagian sebelah kirinya juga masih terlihat cukup oke, dan sasisnya kayaknya masih terlihat cukup baik nih kalau menurut gue. Ini buat teman-teman yang nyari mobil pickup, ada 40 jutaan di depan kita, Suzuki Carry Pickup ya 1500 cc tahun 2012. Pajak yang saya nggak ada, nota pajaknya nggak ada ya, atau STNK-nya nggak ada. Teman-teman bisa cek langsung di plat nomornya. Menurut gue eksteriornya masih C, mesinnya terkategori C, interiornya juga masih terkategori C nih guys. Di open di 40 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit. Ada mobil pickup Carry 40 jutaan nih guys. Yang sebelahnya nih guys, agak lumayan cukup agak rapian sih kalau menurut gua. Cek datanya, ini tahunnya lebih muda lagi. Ada Suzuki Carry Pickup juga 1500 cc 2015. Sayang juga nota pajaknya nggak ada. BPKB 14 hari kerja. Eksterior C, interior C, mesinnya terkategori di C katanya. Dan ini di open di 45 juta rupiah. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya masih terbilang cukup oke ya, karena ini tahun 2015 juga. Velgnya masih kaleng dengan kondisi bannya harus ganti lah, karena kondisi bannya 20-40%-an. Beda-beda ya belang-belang. Ada beberapa kusam ya di bagian eksteriornya. Kita cek di bagian baknya juga sudah ada beberapa karat-karat seperti ini, bekas angkut pasir juga nih, dan sudah ada roll barnya. Tapi masih terbilang cukup oke, butuh di bling coat lagi dan di repaint lagi biar enak lagi nih guys. Bagian belakangnya mica stopnya sudah ada yang pecah sebelah kirinya, kalau sebelah kanan masih cukup normal. Sisanya masih ada ban serep, cuman ban serepnya juga sudah sobek kayaknya nih. Coba kita cek di bagian interiornya kayak apa nih guys. Oh, di bagian pintunya juga sudah ada yang keropos nih, sayang banget nih. Lalu di bagian interiornya joknya sudah ada beberapa, oh ini sarung jok nih sobek, tapi di bagian trimnya masih cukup oke. Layout dashboardnya seperti ini dengan kondisinya ya agak kusam ya kalau menurut gua dibanding yang putih tadi. Lalu cluster meternya juga sudah yang modern, ada MID-nya, jadi odometernya nggak kelihatan di sini. Tapi kondisinya di bagian interior sih masih terkategori C kalau menurut gua.
Di bagian sisi sebelah kiri dari depan nih juga masih oke, cuman di bagian baknya ini sayangnya agak kurang rapi, jadi harus di repair body lagi nih guys kayaknya kalau menurut gua. Cuman kalau teman-teman nih nyari carry pickup 2015 nih ada nih di Smartbit carry pickup 1500 cc tahun 2015. Sayang nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa cek di plat nomornya. Kondisi BPKB-nya nanti di 21 hari kerja. Eksteriornya C, interiornya C, mesinnya terkategori di C. Di opennya di 45 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke, lanjut, ada mobil passengers di depan kita, ada Avanza E tahun 2009 dan ini manual transmission. Pajaknya mati di bulan 7 2021 ini dan kondisinya eksterior C, interior C, mesinnya terkategori di C, di open di 68 juta rupiah. Kita langsung coba cek aja guys. Di bagian eksteriornya sih sudah repaint tapi masih oke. Headlamp masih oke, sudah ada fog lampnya guys di tipe E ini dan kondisi fog lampnya masih terkategori cukup. Velg masih bawaan velg kalengnya dengan adanya tutup dop aftermarket dari Toyota seperti ini. Kondisi bannya kurang lebih sekitar 40%-an. Di bagian spionnya, cangkang spionnya, chrome-nya masih cukup oke. Terus ditambahkan juga chrome di bagian grillnya masih cukup oke ya, belum ada korosi sama sekali. Nah, di bagian tulangan pan fender ini sudah ada cat yang kusam seperti ini, jadi harus di repaint lagi sampai ke bagian plafon atas guys. Nah, untuk di bagian sisi sebelah kiri masih cukup presisi, ada beberapa baretan-baretan kasar aja nih yang terlihat di sini. Nah, sampai ke bagian panel pintu depan juga sudah sangat-sangat kusam ya. Terus ada beberapa yang sudah agak mengerat sedikit nih di bagian pintunya. Lalu di bagian ke belakangnya sih masih cukup oke, termasuk di bagian quarternya. Nah, untuk cek di bagian interiornya nih udah cukup kusam sih ya kalau menurut gua guys. Termasuk joknya sudah ada beberapa yang sobek dan kusam seperti ini. Di belakangnya pun juga sama kusam, tapi joknya masih lengkap untuk 7 seater. Plafonnya masih terbilang cukup baik nih. Odometernya menunjukkan di 163 ribuan nih guys. Jadi ini kayaknya mobil X operasional, tapi kondisinya sih masih ya harus di salon lagi sih di bagian interiornya karena kusam banget nih kalau menurut gua guys. Lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakangnya stop lamp masih cukup baik ya. Terus untuk emblem Avanza-nya sudah hilang di situ guys. Jadi tinggal tulisan Avanza bekas dari 3M-nya aja. Nggak ada sensor parkir di bagian belakang. Spoiler sama wiper masih ada. Sisanya sih masih terkategori cukup lah kalau menurut gua. Nah, ini adalah kondisi di bagian sebelah kirinya. Terbilang sih masih cukup baik lah kalau menurut gua. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan Avanza E, di depan kita ada Toyota Avanza E 2009 dengan pajak mati di bulan 7 2021 ini ya guys. Eksteriornya menurut gua C, interiornya C, cuman agak kusam ya kalau menurut gua, tadi teman-teman juga sudah lihat, dan mesinnya terkategori di C. Di open di harga 68 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Berikutnya nih ada CR-V, kita langsung cek aja dulu datanya seperti apa. Oke guys, di depan kita nih ada CR-V RE1 ya, 2008 automatic transmission. Ini yang K24 atau 2400 cc. Pajak mati di bulan 10 2019 kemarin. Eksterior C, interior C, mesinnya terkategori di C. Di open di 83 juta rupiah. Kita langsung cek aja dulu guys. Oke teman-teman, ada CR-V K24 2400 cc. Ini kondisinya masih cukup sih kalau menurut gua, tapi di bagian eksterior headlamp sudah mengusam, fog lamp masih oke, velg masih OEM dari bawaan Hondanya. Kondisi ban sih masih kurang lebih sekitar 50-60%, masih terbilang cukup presisi. Ada beberapa noda-noda dan baretan kasar juga di bagian bodinya, tapi sih masih cukup oke ya. Ada beberapa juga yang harus di repaint lagi di bagian bodinya karena kayak panel pintu sebelah kanan belakang sampai ke quarternya sudah kusam juga. Di kondisi bagian belakang, stop lamp masih terbilang cukup, belum ada sensor parkirnya, cuman catnya sudah ada beberapa yang mulai merusak seperti ini ya, jadi harus di repaint lagi. Untuk di kaca belakang sudah defogger pastinya, spoiler sama wiper masih ada, dan PR eksteriornya ada di sebelah kiri belakang. Untuk di bagian quarter dan juga pintu sebelah kirinya, panel belakangnya, ini harus di repair dan juga di repaint lagi guys, karena ini bekas nabrak dan sudah ada baretan kasar termasuk penyok besar yang sudah agak mengarat seperti ini. Sisanya masih terkategori cukup, cuman ada beberapa noda aja nih di bagian-bagian bodinya. Oke, kita langsung cek di bagian interiornya, agak kusam dan kotor seperti ini ya. Cuman di bagian door trimnya, armrestnya ini sudah dilapisin warna hitam dan kuning seperti ini dengan kalep ya. Setirnya juga sudah di retrim, baunya masih wangi banget nih. Untuk di bagian joknya 5-seater seperti ini dan sudah di retrim warna hitam dan kuning seperti ini nih guys. Di dalamnya sih kayaknya terlihat rawatan seperti ini ya, kondisinya masih oke, masih terbilang cukup wangi. Untuk di bagian konsol tengah, head unit sudah ganti dengan monitor double din seperti ini dan masih terbilang cukup oke nih di bagian interior nih guys.
Nah ini buat teman-teman yang nyari CR-V, di depan kita ada Honda CR-V K24 ya, automatic transmission, masuknya 2400 cc tahun 2008 nih guys. Dengan pajak mati di bulan 10 2019 kemarin. Sayang jadi salah satu PR, bagian eksterior masih cukup, cuman ada beberapa panel yang harus di repair dan di repaint lagi karena ada cat rusak dan ada penyok bekas nabrak. Interiornya masih terkategori cukup baik, masihnya terkategori C. Buat teman-teman yang tertarik di SmartBeat, ini di open di 83 juta rupiah. Langsung aja cek di Balai Lelang SmartBeat, jangan sampai keduluan orang lain nih guys. Lanjut, ini Fortuner yang tadi dicek banyak orang nih, dan ini kayaknya jadi rebutan. Kita cek dulu datanya seperti apa nih guys. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Fortuner VRZ 2020 automatic transmission. Pajak mati di bulan 3 2022 nanti. BPKB-nya 21 hari kerja, eksterior C, interior C mesinnya terkategori di C. Masih serba cukup baik. Di opennya di 360 juta rupiah untuk VRZ 2020 nih guys. Oke, ini adalah penampakan dari VRZ dengan kondisinya agak kusam kotor aja, jadi butuh dicuci poles. Untuk catnya sih masih orisinil dan masih oke ya. Headlamp, fog lamp masih oke banget, sudah ada DRL seperti itu dan juga sudah mengandalkan Pro G ya. Velg masih OEM. Ini adalah kondisi velgnya TRD dengan kondisi ban masih 70%. Ini ada kusam-kusam aja nih karena warna putih dan sudah lama terjemur, jadi butuh cuci poles lagi. Sisanya udah oke banget nih guys. Nah ini di bagian belakang, stop lamp masih oke. Ada 5 sensor parkir di bagian belakang, 3 di tengah dan sisanya kiri kanannya ini ada 2 untuk corner parkirnya. Lalu di bagian kaca belakang sudah defogger, spoiler dan wiper masih oke juga. Sisanya ini cuman kusam aja di bagian catnya, jadi butuh dicuci poles lagi. Sisi sebelah kirinya juga masih terbilang presisi, belum ada baretan kasar dan ini masih terbilang cukup baik nih kalau menurut gue ya. Lanjut kita coba intip di bagian interiornya. Oke guys, di bagian interiornya nih kita langsung disambut dengan kemewahan seperti ini ya, Fortuner, ala-ala Fortuner. Layout dashboardnya nih masih oke, masih cukup wangi dan ini masih cukup baik. Head unit masih bawaan Toyotanya, double din monitor seperti itu, sudah all digital seperti ini. Sudah ada switch di bagian setirnya ya, dan setirnya juga lapisan dari kulit dan juga ada ornamen wood panelnya. Kompartemen tengah masih oke, termasuk di bagian konsol tengahnya masih cukup baik nih guys. Belum ada sunroof ya, cuman sudah ada rear entertain di bagian belakangnya. Joknya masih oke banget dan ini ada 7-seater nih guys. Nah ini di belakang juga masih ada joknya dan joknya masih kulit kayak premium leather seperti ini, masih oke banget nih guys. Keren banget nih, fitur di bagian dalamnya masih cukup baik banget di bagian interior. Oke, buat teman-teman yang nyari VRZ nih, di depan kita ada VRZ tahun 2020 ya. Ini automatic transmission dengan pajaknya masih hidup sampai bulan 3 2022 nanti guys. Jadi oke nih, masih cukup lumayan ada nafas panjang nih. Eksterior masih cukup, hanya butuh cuci poles lagi. Interiornya cukup baik, mesinnya terkategori cukup nih guys. Jadi masih serba oke. Di open di 360 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik dengan VRZ di depan kita nih, buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBeat guys. Lanjut sebelahnya nih ada Veloz yang masih unsold. Kita cek nih apakah harganya akan turun apa enggak dari 100 juta kemarin ya. Oke guys, harganya sudah turun 4 juta, lumayan nih. Ada Toyota Neo Avanza Veloz 2013 automatic transmission dengan pajak mati di bulan November nanti 2021. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C. Di open sekarang di 96 juta rupiah. Oke guys, kalau kita cek ini adalah Avanza Veloz 2013, masih cukup shiny kalau menurut gua. Headlamp, fog lamp masih oke. Kondisi velg sudah gantian tapi terbilang masih cukup proper ya, masih oke kelihatannya. Dengan bannya ini masih sekitar 50-60%. Sisanya masih cukup presisi di bagian sisi panel kiri dan kanannya. Hanya sayang nih ada baretan kasar di bagian bumper kirinya dan juga kurang rapat nih untuk di bumper dan fender sebelah kirinya. Kalau kita cek di bagian sisi sebelah kanan dari depan ini masih oke, hanya butuh cuci poles lagi. Ini masih terkategori cukup baik kalau menurut gue di bagian eksteriornya guys. Nah ini adalah di bagian belakangnya. Untuk stop lamp masih cukup baik, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya. Defogger ya untuk Veloz kaca belakang. Spoiler dan wiper nih juga masih ada dan masih cukup baik. Kita coba langsung cek di bagian interiornya. Oke guys, kita langsung cek di bagian interiornya, disambut dengan kemeriahan ya. Nah ini warnanya orange dan beige seperti ini untuk di bagian trim-trimnya. Di door trim juga sudah orange. Lalu di bagian jok semuanya sudah diganti trimnya. Untuk layout dashboardnya ini masih bawaan pabrikannya. Head unit double din Toyota dan ini adalah konsol tengahnya masih terkategori cukup lah kalau menurut gua. Ada sobek sedikit nih di karpet dasar, ini minor. Sisanya sih interior sih masih terkategori cukup lah kalau menurut gua. Oke guys, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Veloz, di depan kita nih ada Veloz 2013 automatic transmission dengan pajak mati di bulan November nanti 2021. Eksterior C, interior C, mesinnya terkategori di C. Saat ini sudah turun harga dari 100 juta, di open di saat ini di 96 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBeat.
Oke guys, ada salah satu mobil yang mewah nih, bisa buat anak muda juga nih, keren banget nih, kita langsung cek aja. Ada Honda Accord nih guys. Oke guys, di depan kita nih ada Honda Accord tahun 2012 automatic transmission dengan pajak mati di bulan 7 2018. Sayang nih, jadi PR banget nih guys, karena pajaknya lumayan ya, bisa lumayan di atas 3 jutaan. Exterior C, interior C mesinnya terkategori di C, di open di 85 juta rupiah saat ini. Oke guys, ini adalah Honda Accord 2012, masih cukup oke ya, masih cukup layak nih untuk di tahun-tahun era sekarang. Headlamp, fog lamp masih oke, grillnya, chrome-nya juga masih oke, velgnya masih OEM dari bawaan Honda dengan kondisi ban kurang lebih 50-60%. Banyak noda-noda aja di bagian bodi, jadi butuh dicuci poles lagi, pasti akan kelihatan lebih oke lagi nih guys. Kalau untuk di bagian sisi sebelah kanan dari depannya juga sama, ada water spotting, tapi untuk nut-nutnya masih cukup presisi. Nah, ini di bagian handle pintunya juga masih chrome dan masih oke banget. Sisanya ke quarter ini ada beberapa kusam tapi butuh dipoles lagi aja guys. Ini adalah kondisi di bagian belakang. Ada 4 titik sensor parkir, stop lamp masih oke, sisanya ini masih cukup baik ya. Defogger pastinya untuk kaca belakangnya. Coba nih kita intip di bagian interior seperti apa guys. Karena dikunci, kita cek aja dari luar. Bagian interior, joknya masih oke, kompartemen tengah dan konsol tengah masih cukup baik. Nah, ini ada sedikit di bagian layout dashboard, ini masih oke, setir juga masih oke. Di bagian interiornya masih cukup baik kalau menurut gua guys. Oke nih buat teman-teman yang nyari Accord nih tahun 2012. Oke, ini buat anak muda juga. Ini ada nih Honda Accord tahun 2012 automatic transmission dengan pajak sayang mati di bulan 7 2018 kemarin, jadi salah satu PR. Eksteriornya masih oke, interiornya masih C, mesinnya terkategori di C. Di opennya cuma 85 juta rupiah. Buruan nih buat teman-teman yang tertarik, jangan sampai kelewatan, cek langsung di Balai Lelang Smartbit. Lanjut guys, di depan kita ada Ayla 60 juta rupiah. Datanya ini adalah Ayla tipe X guys, 2013 automatic transmission. Pajaknya nggak ada nih sayang, BPKB 30 hari kerja. Di opennya di 60 juta rupiah. Eksterior C, interior C mesin C. Kita langsung kelilingin. Oke, ini adalah Ayla X di depan kita. Sayang di bagian fog lamp sebelah kirinya sudah bolong. Terus di bagian headlamp masih cukup, cuman sudah ada garnish dari chrome-nya. Agak kurang presisi di bagian bempernya karena sudah bekas nabrak ya. Terus sangat-sangat kusam, butuh cuci poles lagi. Velg masih bawaan dari Ayla-nya dengan kondisi bannya ya agak kurang bagus ya. Banyak water spotting dan banyak kusamnya nih guys, sayang banget nih. Bempernya juga sudah renggang. Nah, ini adalah di bagian belakang, 2 sensor parkir, stop lamp masih oke. Hanya saja di bagian garnish chrome-nya ini sudah agak kurang bagus ya. Polosan nih guys, belum ada wipernya. Terus kalau kita lihat di sisi sebelahnya nih juga sangat-sangat kusam sih ya. Nah, ini adalah di bagian bumper depannya juga sudah cukup renggang. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik dengan Ayla X guys 2013, di depan kita nih ada automatic transmission. Eksteriornya C, interior C, mesinnya C menurut inspeksi dari Balai Lelang Smartbit. Nah, ini di open cuma 60 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit. Oke guys, masih banyak lagi nih unit-unit yang ada di Balai Lelang Smartbit yang akan dilelang pada event-event lelang berikutnya. Sampai ke ujung sana tuh guys, masih ada stok-stoknya, dan juga di sebelah kanan kita juga masih ada stok-stoknya, termasuk sasis dari bus nih masih belum dilelang nih guys. Nah, ini unit-unitnya juga lumayan banyak ya, puluhan sampai ratusan yang ada di Balai Lelang Smartbit pada kali ini nih. Nah, termasuk teman-teman nanti yang nyari mobil-mobil kampakan, di sini akan ada nih mobil-mobil kampakan juga sudah siap stok-stoknya di Balai Lelang Smartbit nih. Jadi nanti kemungkinan kalau ini sudah akan dilelang dan sudah ada mention harganya, kita akan cek nih mobil kampakan dan mobil X laka yang ada di Balai Lelang Smartbit. Kalau harganya masuk, teman-teman bisa langsung cek aja di Balai Lelang Smartbit pada event lelang nanti nih guys. Oke teman-teman, jadi sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbit pada siang hari ini. Semoga informasinya menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif buat teman-teman semua. Jangan lupa nih guys, dicek di deskripsi video gue ini ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Smartbit. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar selalu mendapatkan feed harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara subscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.